Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Awari. Saya dari Kimia Nondik 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Forensik DNA. Pertama, penemuan profilan DNA. Penemuan DNA atau deoksiribonukleik acid pertama ditemukan oleh seorang ahli ilmu kimia berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Miescher menyelidiki susunan kimia dari nukleus sel. Ia mengetahui bahwa nukleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein maupun lemak, melainkan terdiri dari zat yang mempunyai pengandungan fosfor yang tinggi. Oleh karena zat itu terdapat di dalam nukleus sel, maka zat itu disebutnya nuklein. Nama ini kemudian diubah menjadi asam nukleat karena asam ikut menyusunnya. Selanjutnya, penelitian berikutnya dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880. Dari hasil risetnya ditemukan adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam nukleat. Selanjutnya, penelitian tersebut dilanjutkan oleh Albrecht Kossel yang menghasilkan temuan dua pirimidin, yaitu sitosin dan tinin, dan dua purin, yaitu adenin dan guanin di dalam asam nukleat. Pada tahun 1920-an, ahli kimia Jerman Robert Fulgen mengungkapkan bahwa DNA ditemukan terletak secara eksklusif pada kromosom. Karena itu, DNA merupakan lokasi yang diharapkan bagi suatu bahan genetik. Pada tahun yang sama, Phoebus Lieven dari Institut Rockefeller mengungkapkan bahwa gula DNA adalah deoksiribosa. Karena itu, namanya asam deoksiribonukleat. Selanjutnya, penelitian Avery Macleod dan Max RT pada tahun 1944 memberikan penegasan terhadap penemuan terdahulu, bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Kemudian, pada penelitian Chasgap pada tahun 1955, melalui hidrolisis DNA membuktikan bahwa pada berbagai macam makhluk hidup, ternyata banyaknya adenin selalu kira-kira sama dengan banyaknya timin, atau A sama dengan T. Demikian pula dengan sitosin dan guanin. Selanjutnya, hasil penelitian James W. Watson dan Francis Hasekrix pada tahun 1953 memperlihatkan bahwa DNA tidak berdiri sendiri sebagai suatu rantai tunggal, melainkan sebagai dua rantai yang saling berpilin. Dengan basa pada rantai yang satu melekat pada rantai yang lain. Pada basa rantai yang lain. Selanjutnya, teori DNA adalah suatu helix ganda ini dikukuhkan dan disempurnakan oleh Wilkins pada tahun 1961. Selanjutnya, apa itu DNA? DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Secara terminologi, DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA terdapat sebagai rantai ganda atau double helix yang panjang, mengandung potongan-potongan gen sebagai satuan terkecil pengendali sifat dan ciri morfologi. DNA ini akan menjadi cetak biru atau blueprint ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak, komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. Selanjutnya, adapun fungsi DNA yang pertama, DNA sebagai pembawa materi genetik, yakni yang memerankan fungsi replikasi, penyimpanan informasi, ekspresi informasi, serta fungsi pembentukan varian melalui mutasi. Fungsi pembawa materi genetik ini di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Selanjutnya, fungsi DNA yang kedua yaitu dapat mendeteksi penyakit. Dan
DNA dapat digunakan untuk mendiagnosis gangguan genetik, untuk menentukan apakah seseorang merupakan pembawa mutasi genetik yang dapat disampaikan kepada anak-anaknya. Selanjutnya, fungsi DNA dalam bidang forensik, identifikasi melalui pemeriksaan analisis DNA pada korban atau barang bukti yang sulit dikenali tidak lagi berdasarkan ciri-ciri fisik, melainkan pada daerah atau lokus DNA korban atau barang bukti. Selanjutnya, analisis DNA. Yang pertama, dengan restriction fragment length polymorphism atau RVLV. RVLV merupakan teknik sidik DNA berdasarkan deteksi fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi. Sampel yang sudah terdegradasi oleh faktor lingkungan seperti kotoran atau jamur tidak dapat digunakan untuk analisis dengan RVLV. RVLV mempunyai kekurangan karena membutuhkan sampel DNA yang relatif banyak. Ada atau tidaknya sisi yang dikenali ini di dalam sampel DNA menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi. Selanjutnya, potongan fragmen tersebut akan dipisahkan dengan elektroforesis pada gel agarose 0,5%. Fragmen DNA kemudian dipindahkan dengan difiksasi pada membran nilon dan dihibridisasi spesifik dengan pelacak atau probe DNA berlabel radioaktif yang akan berikatan dengan sekuen DNA komplementer pada sampel. Hasil dari metode ini adalah munculnya pita-pita yang unik untuk setiap individu. Selanjutnya, analisis DNA dengan menggunakan polymerase chain reaction atau PCR. Aplikasi DNA dengan menggunakan PCR menyebabkan analisis DNA pada sampel biologis membutuhkan sedikit sampel dan dapat diperoleh dari sampel yang halus, seperti rambut. Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh atau autosom yang mengandung area STR atau short tandem repeats. STR inilah yang bersifat unik karena berbeda pada setiap orang. Perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR. Aplikasi teknik ini misalnya pada tes DNA untuk paternalitas atau pembuktian anak kandung. Cara pemeriksaan tes DNA dilakukan dengan cara mengambil STR dari anak. Selanjutnya di laboratorium akan dianalisa urutan untaian STR ini. Apakah urutannya sama dengan seseorang yang akan dijadikan pola dari seorang anak? Selanjutnya, analisis DNA dengan mitokondrial DNA. Analisis DNA mitokondria atau mtDNA dapat digunakan untuk menentukan DNA di sampel dan tidak dapat dianalisa dengan menggunakan RVLP atau STR. Sampel biologis yang sudah berumur tua sehingga tidak memiliki materi nukleus seperti rambut, tulang, dan gigi dapat dianalisa menggunakan analisis mitokondria DNA. Karakteristik DNA mitokondria ini dapat digunakan untuk penyelidikan kasus orang hilang atau menentukan identitas seorang dengan membandingkan DNA mitokondria korban terhadap DNA mitokondria saudaranya yang segaris dengan keturunan ibu. Selanjutnya, pangkalan data DNA. Pangkalan data DNA ini dapat dijadikan sebagai alat yang sangat ampuh dalam pengukuran kemiripan profil DNA antar profil DNA seseorang dengan pangkalan data profil DNA. Pangkalan data DNA ini mampu untuk memerangi kriminalitas karena dapat mengidentifikasikan pelaku tindak kriminal dari gennya sendiri. Selain itu, basis data DNA juga berguna dalam membuktikan kebenaran untuk membebaskan seseorang yang salah dipidana dan berguna untuk mengidentifikasi keluarga yang satu garis keturunan. Di Indonesia, hingga saat ini belum memiliki basis data DNA yang lengkap dan upaya pengembangannya masih terkendala oleh beberapa hal, di antaranya biaya dan perangkat hukum yang menunjang. Basis data utama untuk sekuen asam nukleat saat ini adalah GenBank.
dari Amerika Serikat, EMBL Eropa, dan DDBJ Inggris atau DNA Data Bank of Jepang. Ketiga, basis data ini bekerja sama dan bertukar informasi secara harian untuk menjaga keluasan cakupan masing-masing basis data. Sumber utama data sekuen asam nukleat adalah submisi langsung dari periset individual, proyek sequencing genom, dan pendaftaran paten. Selain berisi sekuen asam nukleat, entry dalam basis data sekuen asam nukleat umumnya mengandung informasi tentang jenis asam nukleat atau DNA dan RNA, nama organisme, sumber asam nukleat tersebut, dan pustaka yang berkaitan dengan sekuen asam nukleat tersebut. Selanjutnya, contoh kasus forensik DNA. Kasus ini diangkat dari kasus jasad ibu dan anak dalam plastik di lokasi proyek di Kupang. Kejadian ini ditemukan pada saat Obed dan rekannya yang bernama Semi Leonard Toto sedang mengerjakan penggalian tanah untuk saluran pipa. Kemudian Semi menginformasikan kepada Obed kalau ada bangkai binatang yang terbungkus plastik hitam dan mengeluarkan bau, serta banyak lalat di bekas galian. Kemudian Obed berusaha membuka bungkusan plastik tersebut dan terlihat sepasang kaki manusia. Kedua jasad tersebut kemudian diautopsi dan diperiksa DNA-nya di Puslap Jakarta. Pihak polisian kesulitan mengidentifikasi dan mengambil sidik jari karena kondisi tubuh korban yang telah rusak. Di sisi lain, keluarga dari kasus orang hilang mengenali ciri-ciri fisik yang sama persis dari jenazah tersebut, sehingga keluarga tersebut diambil sampel tes DNA-nya dan hasilnya pun identik dengan korban. Hasil tes DNA dari jasad wanita dan anak yang ditemukan di kantong plastik tersebut keluar. Tes DNA itu sekaligus menguak identitas kedua mayat tersebut. Hasil DNA tersebut positif bahwa jenazah tersebut bernama Astrid Evita berumur 30 dan anaknya Lael yang berumur 1 tahun. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.